Anda masih bersama Florata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat bergabung bersama Florata pagi ini ya. Kami menemani Anda pagi hari ini dengan menyiapkan informasi atau topik yang sudah kami siapkan. Ya, Dinas PKO perketat izin pendirian sekolah baru di Mabar dan juga Pemkab Nagekeo terima sertifikat ya eliminasi malaria dari Kemenkes RI. Dan pendengar ya, topik pertama kita pagi hari ini yang akan kami bahas ya atau wawancara yaitu bersama Dr. Gigi Emerensiana Reni Wahyuni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo terkait dengan Pemkab Nagekeo terima sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, Dr. Emerensiana. Iya, selamat pagi juga dari Nagekeo. Oke, terima kasih ya untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND. Profisiat ya untuk Pemkab Nagekeo ini ya, menerima sertifikat eliminasi malaria dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya, dokter ya. Iya. Oke, bisa diceritakan ke pendengar semua nih, ingin tahu semuanya yang pasti Pemkab Nagekeo ya menerima sertifikat eliminasi malaria ya. Kira-kira strateginya apa ini ya? Penilaian seperti apa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga Pemkab Nagekeo menerima sertifikat eliminasi malaria ini? Silakan dokter. Baik. Ini prosesnya panjang ya Ibu ya, dari tahun 2020. Iya, dan kita harus yang pertama melakukan self-assessment. Ada berbagai persyaratan baik teknis maupun yang sifatnya regulatif ataupun keterlibatan dari masyarakat. Itu yang harus kita penuhi. Salah satunya itu persyaratan pertama itu kita ini sifatnya teknis banget ya. Tidak ada kasus malaria penularan setempat atau kasus endogenes untuk selama 3 tahun terakhir. Kemudian slide positive rate-nya itu di bawah 5% selama 3 tahun berturut-turut. Lalu annual parasit insiden kurang dari 1 per 1.000 penduduk. Selain itu ada persyaratan kedua lagi kaitannya dengan ketersediaan sarana. Jadi kita harus ada mikroskop ya dengan kualitas pemeriksaan. Dan juga ada tenaga cross-checkernya yang sudah dilatih. Kemudian ada unit pelayanan baik pemerintah maupun swasta yang mereka mampu mendeteksi kasus malaria dan tahu cara mengobati secara tepat. Lalu setiap kasus positif itu harus dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan asal penularan. Dan Dinas Kesehatan Puskesmas harus mampu menindaklanjuti kasus import yang ditemukan. Itu beberapa persyaratan dan juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan malaria, terutama pada para pendatang. Dan kita melibatkan dengan RRI Nagekeo juga kita melibatkan ya, juga ada spanduk-spanduk tentang malaria dengan bahasa-bahasa lokal Nagekeo. Pokoknya kita berbagai upaya ya, dan tentu ini didukung oleh ini koordinasi lintas batas kabupaten juga, lalu koordinasi dengan lintas sektoral juga, dan ada peraturan bupati yang mendukung untuk eliminasi malaria. Itu dari tahun 2019 sudah ada peraturan bupati dan juga SK bupati tentang pembentukan tim persiapan pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Nagekeo. Jadi keberhasilan ini didukung banyak pihak, tidak hanya Dinas Kesehatan sendiri. Dan ini penilaiannya dari dari tim expert dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Iya. Demikian Ibu. Dan ini dokter, ini yang pasti data-datanya langsung dikirim ke Kementerian RI atau timnya langsung datang ke Pemkab Nagekeo penilaian ini? Mereka datang. Jadi kami hasil self assessment itu kami kirim dulu
Kemudian mereka turun untuk benar tidak penilaian self assessment kami gitu. Mereka turun sampai wawancara ke masyarakat untuk menilai data yang kami sampaikan itu valid dan apa yang kami lakukan di lapangan itu dirasakan oleh masyarakat. Iya. Oke. Dan kemarin dari standar nilainya kita mendapat sampai lulus itu kita nilainya 94,75. Gitu, Ibu. Ya, dokter ini kemarin penerimaannya sertifikat ini langsung di IKN itu tanggal 3 ya begitu ya Bu ya? Atau? Bagaimana? Penerimaan sertifikat ini langsung di IKN ya? Itu di tanggal 3 ya Ibu ya? Waktu itu pas hari malaria sedunia. Oh, iya. Hari Malaria Sedunia ya. Jadi salah satunya Pemkab Nagekeo ya untuk menerima sertifikat ini. Nah, itu dan Manggarai juga ada. Oh, Manggarai juga. Untuk Pemkab Nagekeo mempertahankan sertifikat ini ke depannya seperti apa nanti? Nah, ini yang berat adalah mempertahankan jangan sampai terjadi kasus malaria indigenous. Sekembali dari kami menerima sertifikat, kita berencana untuk melakukan rakor. Rakor ini melibatkan para camat, kemudian para kepala desa, yang nantinya mereka akan bekerja sama dan kita. Prinsipnya adalah para pendatang dari daerah-daerah endemik malaria seperti Papua, Maluku, gitu, harus lapor ke RT, karena kami harus melakukan pemeriksaan RDT, pemeriksaan cepat, untuk mengetahui apakah mereka itu datang dari daerah endemik dengan membawa plasmodium di dalam tubuhnya. Sehingga bisa kami lakukan profilaksis, tidak terjadi penularan setempat. Memang yang berat di sini Bu, mempertahankan. Tapi kami optimis ya, karena karakter di Nagekeo kami sangat bagus, sinergi, koordinasi, komunikasinya itu bagus sekali. Saya sangat optimis terhadap bagaimana kita bisa menjaga supaya penghargaan itu jangan sampai dicabut lagi. Iya. Dan Ibu Dokter yang pasti untuk mempertahankan sertifikat dari sertifikat eliminasi malaria ini untuk masyarakat sendiri yang pasti betul-betul dicek ya dari luar masuk ke Pemkab Nagekeo begitu ya Ibu ya. Apalagi daerah-daerah yang tadi Ibu Dokter sebutkan endemi malaria begitu. Malaria. Iya. Dan untuk Kabupaten Pemkab Nagekeo sendiri, masyarakat sendiri antusias sekali pada saat menerima atau mengetahui ini ya, sertifikat Pemkab Nagekeo menerima sertifikat eliminasi ini ya Ibu ya. Iya, kita memang bekerja sama dengan wartawan setempat untuk turut menyampaikan informasi ini sehingga masyarakat juga ikut punya rasa memiliki terhadap penghargaan ini dengan cara melaporkan jika ada pendatang. Kami juga dari sisi Dinas Kesehatan harus mempertahankan kualitas SDM kami, baik yang ada di rumah sakit, khususnya para analis itu ya yang berkaitan dengan hasil-hasil laboratorium. Jika ada kasus malaria harus sensitif dengan pemeriksaannya sehingga bisa melakukan penanganan lebih cepat ya. Dan untuk masyarakat ke Pemkab Nagekeo sendiri yang pasti bersih ya dari malaria ini sampai Pemkab Nagekeo mendapatkan sertifikat eliminasi malaria begitu Bu Dokter ya. Iya. Oke. Dan untuk tenaga medis sendiri, ini dapat informasi juga mendapat tenaga medis ada 6 ya Ibu ya? Itu tenaga kesehatan dari program penugasan khusus. Ya ada 6. Ada 6 ya. Sangat luar biasa ya. Ini kembali ya. Ini salah satu strategi ya mempertahankan eliminasi sertifikat ini ya Ibu ya? Iya, karena itu nanti kan mereka 6 ini ditempatkan di puskesmas Puskesmas UT Toto, itu puskesmas paling terpencil di Kabupaten Nagekeo. Di Kabupaten Nagekeo. Sehingga mereka bisa turut lakukan sosialisasi pada masyarakat di sana. Lalu sangat memperingan pekerjaan kami Dinas Kesehatan dengan tambahan penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk Pemkab Nagekeo sendiri ini Ibu Dokter cara mungkin mempertahankan atau koordinasi lintas sektor ini untuk bebas ya Nagekeo sendiri ini seperti apa dari malaria ini?
Kami memiliki satu forum ya, ada di kecamatan itu ada mini lokakarya lintas sektoral. Jadi kami memanfaatkan forum ini yang biasanya dipimpin oleh seorang camat. Jadi kami membutuhkan kepemimpinan dari Pak Camatnya untuk bisa mengumpulkan para kepala desa pada saat meeting-meeting seperti ini, dan kami menyampaikan bahwa kami butuh dukungan dari pimpinan lokal untuk masyarakatnya itu bisa disadarkan menjaga lingkungan sehatnya, jangan sampai ada tempat-tempat perindukan nyamuk. Ya, dan yang berikutnya adalah tentang melaporkan kedatangan dari pendatang dari luar, terutama dari daerah endemik malaria. Itu juga merupakan salah satu aturan ketat ya yang diterapkan oleh Pemkab Nagekeo. Harapannya. Ya, harapannya juga dipatuhi. Baik. Oke. Ini terakhir Ibu Dokter, harapannya atau himbauannya seperti apa untuk mempertahankan sertifikat eliminasi malaria ya, khusus untuk masyarakat Nagekeo dan juga sekitarnya ini. Ya, untuk masyarakat Nagekeo bisa yang pertama bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kaitannya dengan lingkungan sekitar rumah itu upayakan tidak ada genangan-genangan yang bisa memicu jentik-jentik nyamuk Anopheles, yaitu nyamuk malaria, bisa berkembang biak di situ. Jadi setidaknya seminggu sekali lah memutus rantai perkembangan nyamuk dan melakukan pembersihan. Kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi. Yang berikutnya, mobilitas masyarakat itu cukup tinggi dengan banyak yang dari masyarakat lagi itu bekerja di luar, mungkin di Papua, di Maluku, dan juga ada daerah endemik malaria dalam NTT sendiri, yaitu Sumba Barat Daya kalau nggak salah. Itu harus tahu bahwa harus lapor, karena kalau kita datang dari endemik malaria membawa plasmodium dalam darahnya dan tidak diketahui, nanti akan dengan sendirinya akan terjadi penularan apabila di sekitar rumahnya ada daerah reseptik atau daerah-daerah perindukan nyamuk. Jadi apapun kami siap untuk melakukan pemeriksaan secara cepat, dan kami menyediakan bahan-bahan untuk bisa mengecek secara cepat. Untuk itu tentu diminta kerjasama dari masyarakat supaya bisa melaporkan. Ya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dokter atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Profesiat sekali lagi. Salam sukses ya untuk Pemkab Nagekeo dan juga masyarakat Nagekeo. Terima kasih Bu. Ya. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.